Kurs rupiah di Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR Bank Indonesia ditutup di level Rp16.680 per dolar Amerika pada perdagangan Senin kemarin. Ya, pemirsa, rupiah ditutup menguat pada perdagangan Senin kemarin sejalan dengan optimisme pasca diterbitkannya sejumlah kebijakan penopang perekonomian. Namun demikian, posisi penutupan rupiah pada Senin kemarin masih lebih rendah dibandingkan dengan penutupan pada awal tahun dan awal bulan September ini. Kurs rupiah di Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR Bank Indonesia ditutup di level Rp16.680 per dolar Amerika pada perdagangan Senin kemarin. Di mana rupiah pada Senin kemarin menguat 0,57% dari posisi akhir pekan lalu di level Rp16.775 per dolar Amerika. Penguatan tersebut terjadi sejalan dengan langkah yang dilakukan oleh pemerintah dan Bank Indonesia di pekan lalu. Adapun Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pada pekan lalu juga memprediksi penguatan mata uang Garuda akan terjadi pada pekan ini. Optimisme tersebut sejalan dengan telah diterbitkannya kebijakan pemerintah guna menopang perekonomian Indonesia saat ini. Mungkin pertengahan minggu depan juga udah balik. Ini kan kita baru konferensi pers sekarang, baru kebaca koran nanti sore, market udah tutup kan. Senin baru mulai ini, Selasa, Rabu mesti udah balik level yang ini. Namun demikian, posisi penutupan rupiah pada perdagangan Senin kemarin masih lebih rendah dari posisi awal September 2025 di level Rp16.463 per dolar Amerika. Apalagi jika dibandingkan dengan posisi awal tahun 2025 yang kala itu masih bertengger di level Rp16.236 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita menarik hari ini, depresiasi rupiah ancam ketersediaan bahan baku industri. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Danang Girindra Wardana, Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, kemudian juga Bapak Heri Gunawan, Direktur Next Indonesia Center. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Danang, apa kabar Pak? Pagi Mas Pras, sehat selalu. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Heri, apa kabar Pak? Baik, selamat pagi Mas Pras. Ya, selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, Pak Heri mungkin bisa mereview ya terkait dengan pergerakan nilai tukar rupiah kita saat ini. Bagaimana dari pandangan Next Indonesia menyikapi kondisi saat ini? Apakah memang ya pelemahan ini berdasarkan memang karena tekanan yang hanya bersifat sementara saja, atau dari sisi fundamental Anda melihat ada insight yang lain ini, Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak Danang, Pak Giri. Menurut saya tuh gini, yang pertama harus kita lihat itu adalah bahwa kalau kita lihat asumsi APBN, itu kita jangan plek-ketiplek gitu ya. Misalnya gini, asumsi APBN itu kan rupiah itu ada di posisi 16.000 ya. Oke. Nah, itu dalam 25 tahun terakhir, kami selalu udah pernah riset itu rata-rata deviasinya terhadap realisasi itu sekitar 3,6%. Jadi artinya kita harus diskon tuh yang dibuat oleh asumsi APBN itu kita diskon sekitar 3,6%. Jadi kalau dibilang 16.000 ya mungkin kira-kira sekitar jadinya 16.400 lah. Nah, persoalannya yang sekarang itu rupiah ini sudah sampai pada jauh melampaui standar deviasi itu, bahkan sudah sampai 16.700. Nah, ini kan sebenarnya yang terakhir itu kalau rupiah itu kan memang digerakkan oleh ya rata-rata digerakkan oleh inian aja tingkat apa namanya pasokan dan permintaan. Jadi supply and demand. Nah, untuk yang terakhir kali ini kan ada accident menurut saya ya. Accident itu adalah ketika bank-bank himbara itu menaikkan suku bunga deposito falas itu menjadi 4% yang kemudian kebijakan itu ditarik kembali. Nah, itu kan yang terjadi kemudian orang-orang yang punya duit itu melakukan konversi. Dananya yang di bank himbara itu dalam bentuk rupiah yang kemudian dikonversi menjadi falas untuk mendapatkan margin yang lebih besar lewat tadi imbal hasil 4% itu. Karena bukan apa-apa, kita beriringan nih Bank Indonesia
baru saja menurunkan suku bunga Bank Indonesia itu bersamaan juga setelah itu The Fed juga menurunkan. Jadi artinya faktor suku bunga acuan dari bank sentral itu relatif tidak berpengaruh gitu ya. Karena juga The Fed menurunkan suku bunga gitu. Nah, tapi menurut saya itu ada shock. Market kaget ketika tiba-tiba Bank Himbara itu menaikkan suku bunga falas itu deposito menjadi 4%. Sehingga orang berlomba untuk mencari gain di situ. Nah, inilah jadi sebenarnya ini sudah melampaui standar deviasi yang rata-rata 3,6% tadi. Standar deviasi per tahun antara rupiah yang dipatok di APBN dengan realisasinya gitu. Kira-kira gitu Pak. Ya, itu dia analisisnya terkait dengan depresiasi yang terjadi belakangan ini terhadap nilai tukar rupiah. Nah, dari Pak Danang sendiri melihat bagaimana di sepanjang tahun berjalan kita memang mengalami tekanan sekitar 2,73% untuk nilai tukar rupiah. Apakah memang ini akhirnya kalau kita bicara mengenai dampak terkait dengan sektor manufaktur sendiri, apakah ada atau sebenarnya sudah bisa dimitigasi sebelumnya begitu Pak Danang? Iya Mas Pras, ini terkait dampak saja ya kepada manufaktur ya, itu jelas akan sangat mengganggu. Karena dalam kita lihat setengah tahun terakhir kan ini udah 2 kali kita mengalami fluktuasi kenaikan atau pelemahan rupiah ya di dalam ini. Maka sebenarnya kalau kita berkaca pada tahun-tahun sebelumnya itu juga terjadi 3-4 kali dalam setiap tahun. Jadi sebenarnya inilah yang maksud saya harus bisa diprediksi pada timing tertentu kan pelemahan nilai rupiah kan terjadi Pak. Dan kalaupun kenaikan atau pelemahannya sebesar itu udah sangat mengganggu dunia manufaktur mengingat hampir 70-80% bahan baku kita, maintenance kita, mesin-mesin kita, biaya tenaga kerja luar negeri itu terus-menerus terkait dengan dolar dan mengakibatkan kenaikan yang cukup parah dalam sisi operasional. Karena itulah yang kita sangat berharap prediksi-prediksi dari analisa makro di APBN yang tadi disebut Pak Heri itu kan 3-4 tahun terakhir sudah selalu dipatok di 16.000. Nah, itu sudah sangat tidak reasonable untuk bisa diterapkan begitu. Maka asumsi makro itu harus diterjunkan atau diturunkan ke dalam asumsi yang lebih akurat lagi. Karena ini akan mempengaruhi terus-menerus. Setiap tahun dunia usaha akan terus deg-degan karena pemerintah tidak segera memiliki aktivitas koreksi di situ. Sepenuhnya diserahkan kepada market. Kita tidak melihat adanya sebuah tindakan besar dari penyesuaian asumsi makro itu ke dalam asumsi-asumsi yang lebih parsial lagi ke dalam 4 bulanan misalnya. Ini akan mempengaruhi cukup banyak Mas. Jadi keluhan di dunia usaha itu bukan sekedar yang disebut dengan prioritas pemerintah dalam stabilisasi rupiah yang tidak muncul dalam berbagai bentuk kegiatan atau bentuknya regulasi. Sepenuhnya pemerintah hanya menyampaikan wah ya sabar nanti kita atasi, tapi mengatasinya kan tindakan kuratif. Setelah kejadian baru diatasi, tidak ada sebuah upaya preventif di situ. Ingat ya, 10-12 tahun yang lalu pemerintah berhasil kok. Di era sebelum Pak Jokowi juga pemerintah berhasil menurunkan menstabilkan nilai rupiah. Nah, kenapa saat ini tidak berhasil? Apa yang keliru? Nah, inilah yang harus dikoreksi Mas, karena terus-menerus dunia usaha akan menjadi korban dari permainan-permainan bisnis falas tersebut. Ingat, kalau ini terjadi maka dunia usaha akan secara psikologis khawatir terus dan kemudian yang untung kan perusahaan yang jualan hedging gitu. Baik. Itu angkanya 10-11%. Justru menjadi lebih parah lagi ya daripada sekedar pelemahan nilai tukar rupiah, Mas. Pak Danang. Nah, Pak Heri, lantas Anda melihat bagaimana dengan depresiasi yang sekarang sudah mulai membalik arah ini? Berarti memang ini hanya bersifat sementara saja atau tidak? Mengingat ini menjadi kekhawatiran dari pelaku usaha, khususnya Apindo begitu terkait dengan operasional industri manufaktur di Indonesia, Pak Heri. Ya, nah menurut saya itu gini, pemerintah membuat kebijakan itu menurut saya itu jangan bercanda gitu ya. Maksud saya jangan bercanda tuh gini, dunia usaha itu seperti industri manufaktur itu kan butuh kepastian. Jadi dia bisa memprediksi kira-kira kebutuhan biaya produksinya itu berapa. Di dalamnya itu ada persoalan kurs di situ yang dihitung. Nah maksud saya tadi saya setuju dengan Pak Danang.